Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana sikap anak apabila orang tuanya memilihkan sekolah untuk anaknya, sedangkan sekolah tersebut tidak menunjukkan ilmu agama. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua yang menyekolahkan anaknya tanpa memikir bodoh amat mau paham agama mau nggak peduli anak gua mau ngerti agama, mau bisa baca Quran apa nggak peduli. Itu salah satu ciri orang tua yang durhaka. Orang tua yang durhaka. Maka nggak heran kalau toh anak nggak dididik agama, gitu kan? Anak nggak dididik agama, terus dia minta sama Allah, berdoa kepada Allah bahwa bagaimana anak-anaknya itu soleh dan soleha. Itu bagaikan jauh panggang dari api. Jangan harap kita yang berharap anak kita ini anak yang soleh atau anak yang solehah yang ketika kita meninggal nanti kita ada yang doain, ada yang bacain Fatihah, ada yang ngirimin doa dan sebagainya. Sementara anak kita nggak didik agama, nyambung nggak? Enggak. Makanya saya katakan orang tua yang mendidik anaknya hanya menyekolahkan umum saja, hanya mencerdaskan akalnya saja, hanya mencerdaskan EQ-nya saja, tidak dibarengi dengan bagaimana dibekali dengan ilmu agama, maka itu orang tua yang sangat-sangat durhaka kepada anaknya. Jadi ingat, yang durhaka kepada orang tua, yang durhaka itu bukan hanya anak pada orang tua, tapi apa? Orang tua pun sangat-sangat amat durhaka kepada anaknya. Apalagi yang namanya anak. Itu kan ketika dilahirkan. Kata Nabi apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Ya. Nah, fa'abawahu fayumajisanuhu di sana. Ibu bapaknya lah yang berperan untuk menjadikan peran apa mereka ini. Itu anak yang baru lahir itu kalau kita perumpamakan bagaikan kertas putih, ya. Bagaikan kertas putih. Ibu bapaknya lah yang mengarahkannya menulis apa nih, itu. Makanya nggak heran, ya, nggak heran kalau memang toh dalam satu hadis yang lain atau konteks hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nah, kalau orang tua sebagai pimpinan bagi siapa? Bagi keluarganya, khususnya ibu di sana. Ya, khususnya ibu. Kenapa? Madrasatil ula. Ibu adalah orang yang pertama yang mendidik kalian. Kalau ibunya salah, kalian menjadi durhaka, maka sebelum kalian durhaka pada ibu, ibu dahulu yang durhaka pada kalian. Bahaya ini. Maka ada satu kisah pula. Ada seorang bapak-bapak itu datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kata si bapak itu, gimana? Wahai Amirul Mukminin, anak saya sangat durhaka kepada saya nih, kepada orang tuanya. Nah, terus Amirul Mukminin bertanya, kenapa emang? Ya, dia betul-betul mengecewakan saya lah, pokoknya cerita bla 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 bla. Terus anak bilang, Amirul Mukminin bilang, benar wahai fulan? Iya. Tapi saya mau tanya wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak
anak terhadap orang tuanya? Ada. Apa itu wahai Amirul Mukminin? Yang pertama, memberikan nama yang baik. Yang kedua, mencarikan ibu yang solehah, bukan hanya sekedar cantiknya, bukan sekedar mbah henolnya, bukan sekedar geboynya, asoy geboynya itu. Bukan. Bukan hanya sekedar itu. Ya. Nah, terus yang ketiga kata Amirul Mukminin apa? Yaitu memberikan pendidikan agama. Nah, apa kata si anak itu tadi? Wahai Amirul Mukminin, tidak ada satupun ya, tidak ada satupun yang saya dapati dari ketiga tadi. Bahkan nama saya itu Ju'lan kalau nggak salah, yaitu tikus artinya itu. Ya. Dan ibu saya pun itu dari seorang budak. Ya. Katakanlah dari orang nggak baik, budak yang nggak baik. Gitu. Dan saya pun tidak mendapat pendidikan agama. Lalu apa kata Umar? Oh, wajar. Kalau anak kalian durhaka terhadap kamu, wajar. Kenapa? Karena sebelum anak durhaka kepada kamu lebih dahulu durhaka pada anak. Itu berbahaya. Makanya wahai para orang tua, sadarilah, jangan sampai pendidikan anak yang menjadi amanah kalian semua ini, ya, kalian isi dengan otak-otak yang materialis. Kalian isi dengan pemikiran-pemikiran yang hanya uang dan uang. Kalau toh menyekolahkan anak yang favorit di sekolah tempat-tempat yang favorit, di sekolah-sekolah yang bagus, walaupun toh agama dikesampingkan, dengan satu harapan bagaimana anak nanti bisa kerja, bagaimana anak nanti bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rumah tangganya dan bisa menolong saya. Itu bukan seperti itu. Itu sadarilah wahai para orang tua, wahai para bapak, khususnya para ibu, sadari hal itu. Kenapa? Karena memang hakikatnya rezeki itu bukan karena faktor dia berpendidikan, bukan karena faktor kecerdasan, bukan karena faktor kekuatan fisik dan sebagainya, tidak. Kalau memang tahu rezeki ukurannya barangkali kepintaran, mungkin yang paling terkaya di dunia ini para profesor. Kalau memang toh yang paling terkaya di dunia ini hanya tenaga, yang paling kuat dialah yang akan menjadi kaya raya, mungkin mohon maaf, kuli berat itulah yang paling terkaya. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Kenapa? Karena hakikatnya rezeki itu sendiri adalah Allah yang menentukan. Sejak 4 bulan dalam kandungan, Allah sudah tentukan rezeki kita. Allah sudah tentukan tentang materi yang Allah berikan kepada kita, bahkan sebelum kita meninggal. Kalau kita belum akan mati gitu ya, belum akan meninggal kalau masih ada rezeki walaupun hanya 1000 perak. Kenapa? Hakikatnya semua Allah yang mengatur. Bahkan dalam satu ayat Al-Quran katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan aku bukakan pintu-pintu keberkahan, baik akan aku berikan rezeki yang tak terduga. Dan dalam satu ayat yang lain dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kata Allah, niscaya akan aku bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Artinya apa? Bahwa rezeki itu bukan ukuran kecerdasan, bukan ukuran kepintaran, dan bukan ukuran kekuatan. Maka sekali lagi saya katakan, wahai para ibu khususnya, wahai para bapak umumnya, sekolahkanlah anak sesuai dengan amanah yang Allah berikan. Kenapa? Karena pertanggungjawaban kita di akhirat amat sangat luar biasa. Ketika anak durhaka kepada kita, tidak mustahil sebagai ganjaran didikan dari kita yang melakukannya, kita ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saya katakan tadi bahwa anak itu sendiri bagaikan kertas putih, tergantung kita yang mewarnainya.